ayat move on dalam Al-Quran yang menurut aku paling mudah dimengerti itu ada di surat Al-Insyirah. Jadi di surat Al-Insyirah itu ada kata-kata gini, fa'idha faragta fansab. Kalau kamu udah farog maka fansab. Farog itu artinya udah nggak ada sisa. Jadi udah benar-benar rilis, udah benar-benar clear, udah benar-benar selesai. Itu namanya farog. Jadi secara bahasa farog itu artinya nol. Farog itu artinya kosong, nggak ada isi. Itu namanya farog. Fa'idha farogta, kalau kamu udah farog, udah kosong, udah rilis, udah nol, udah clear, maka fansop. Cobalah kamu fokus dengan hal yang sedang kamu kerjakan dan akan kamu kerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, farog di sini tuh saya menerjemahkannya dalam konteks kita hari ini adalah kayak move on tentang hubungan, move on tentang masalah, sampai benar-benar baru disebut farog, baru disebut move on itu kalau nggak ada sisa lagi. Kalau masih ada sisa, itu belum move on namanya. Walaupun ketika udah farok, udah kosong, kadang-kadang nggak sengaja keisi lagi. Keisi dengan aroma tadi parfum, keisi dengan musik, keisi dengan teks. Dia harus move on. Move on di sini bukan melupakan. Move on di sini artinya dia menerima, dia ikhlas dengan kehilangan itu. Kemudian dia mencoba untuk mengisi ruang hatinya dengan orang-orang baru, walaupun bukan menggantikan ayah dan ibu, tapi kayak mengisi untuk supaya hatinya itu sibuk lagi dengan pikirannya, itu sibuk lagi dengan hal-hal yang baru. Itulah kenapa penting punya sahabat yang baik, circle yang baik, punya keluarga juga diisi oleh orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan hari ini. Itu tuh fansop namanya, isi atau bersungguh-sungguh gitu. Dan bersungguh-sungguh di sini artinya kan totalitas, optimal, fokus, itu arti bersungguh-sungguh. Jadi fa'idha faragta fansab. Kalau kamu udah kosong maka isi. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu engkau berharap. Jadi di situ juga ada tips ya, atau ada trik gimana caranya biar bisa move on itu, ya balik lagi ke Allah gitu. Balik lagi ke Allah, nanti kita akan bahas seperti apa. Itu poin pertama ya. Kalau misalnya kita mau tahu ada nggak ayat move on di dalam Al-Quran. Karena saya percaya banget ya, nggak ada satupun masalah dalam hidup kita tuh yang nggak ada ayatnya, tuh nggak mungkin. Kita sebagai mukmin muslim harus meyakini itu. Nggak ada satupun masalah hidup kita tuh yang nggak ada ayatnya. Hanya kadang ayatnya itu nggak terlalu tekstual, tetapi dia agak general sehingga maknanya bisa dipakai dalam angle-angle yang berbeda. Tapi pasti ada ayatnya. Kenapa harus ada ayatnya? Apapun masalah hidup kita. Karena fungsi Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca dapat pahala. Fungsi Al-Quran itu sebagai guidance, hudan lil mutakin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti dia harus bisa menjadi petunjuk hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup, petunjuknya sama Al-Quran, yang kemudian diinterpretasi oleh hadis atau diinterpretasi lebih luas lagi oleh para ulama gitu. Tapi yang pasti referensi utamanya Al-Quran. Termasuk kasus move on, kalau ditanya ada nggak? Kalau ada yang bilang nggak ada, mungkin belum nemu aja atau belum paham. Kalau bagi saya kasus move on ada. Salah satunya surat Al-Insyirah. Secara bahasa aja nama surat itu adalah surat lapang dada. Surat rilis lah kalau bahasa apa sekarang mental health issue ya, tentang rilis gitu. Gimana caranya biar kita bisa rilis, bisa kan ayatnya wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang kami turunkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Berarti kan rilis kalau bahasa mental. Jadi surat rilis, surat lapang dada itu tuh ada di Al-Quran. Berarti semua yang berkaitan dengan hati, dada, mental, pikiran ya terkandung dalam surat itu walaupun pendek. Salah satunya masalah move on. Fa'idha faragta, udah masa lalu itu harus benar-benar bisa clear, kosong. Kosong dari apa sih? Kosong bukan dari ingatan ya. Kalau ingatan kayaknya kayak agak kurang realistis kalau kita bilang melupakan. Ada hal yang kita nggak bisa lupain, misalnya kehilangan orang tua. Ya kan nggak perlu dilupakan kan, orang tua harus selalu diingat. Justru dengan mengingat kita jadi mendoakannya. Atau yang kita ingat itu bukan sengaja, emang kita nggak bisa lupa gitu. Terlintas gitu ya Ustaz ya. Ada hal yang emang nggak bisa dilupakan kamu, kecuali kita amnesia ya. Tapi kalau nggak amnesia kayaknya nggak bisa dilupakan. Ada nggak orang-orang di masa lalu Kabuni, ini bukan hanya tentang hubungan ya, yang menurut Kabuni itu emang nggak lupa gitu, nggak lupa karena dia terlalu berkesan. Ada, pasti ada. Pasti ada kan, dan ini nggak harus tentang pacar juga kan. Artinya orang kayak gitu tuh
bukan berarti kita belum move on. Kalau kita masih ingat, kita bukan berarti nggak move on, enggak. Arti move on di situ tuh adalah merelakan. Merelakan itu dengan ikhlas itu move on, bukan melupakan. Ada dalam sejarah hidup kita yang emang nggak bisa dilupain, tapi bisa nggak direlain. Cukup merelakan aja udah lebih dari Itu luar bagus biasa, quotes-nya. gitu. Cukup direlakan, Relakan. jangan dilupakan. Biar lebih santai, relain. Relain. Tuhanya udah Gitu. rela bahaya. Aku orangnya nggak pernah Terlihat. nyimpen Iya, kamu nih. makanya terlihat. Lihat nggak aku bahagia? Bahagia Bahagia. banget, terlihat banget. Aku tahu sebenarnya. Kan udah lupa gitu. Kenapa nggak bisa lupa? Ya nggak lupa aja. Tapi udah rela, udah rela. Masih suka diingat-ingat. Secara sengaja enggak. Tapi kalau secara nggak sengaja, faktor yang tadi eksternal, parfum segala macam, ya udah pas ingat gimana? Bikin kamu nyesel nggak? Kalau iya berarti belum move on. Kalau nggak nyesel berarti udah move on. Bikin kamu berandai-andai nggak? Kalau iya berarti belum move on. Kalau enggak ya berarti udah move on. Jadi tentang kerelaan melepaskan masa lalu, bukan tentang kelupaan, bukan tentang udah nggak ingat sama sekali. Kalau kata aku yang paling realistis sih menerjemahkannya, move on itu kayak gitu, nggak harus lupa banget. Kalau bentuknya peristiwa, apalagi yang sampai menjadi trauma gitu, gimana? Ya mungkin nggak lupa sama sekali lah. Saya kenal beberapa orang yang punya pengalaman survive dari mental problem. Dia emang nggak bisa melupakan 100% peristiwa itu, tapi dia udah rela, dia udah rilis dengan peristiwa itu, dan akhirnya dia mencoba fokus ke masa depan. Dia nggak keganjal lagi. Sesekali keingat secara manusiawi ya wajar lah. Kadang-kadang faktornya mimpi, kadang-kadang ketemu orang yang ada hubungannya dengan itu, kadang-kadang yang tadi parfum segala macam, tempat dan segala macam. Oke, tapi pas dia ingat itu keganggu nggak? Kalau enggak, udah move on. Kalau keganggu lagi tiba-tiba langsung ngahuleng, langsung gini, berarti masih belum move on. Nah ini nih, move on dalam konteks surat Al-Insyirah, faragh di sini bukan faragh ingatan ya, Iya. bukan kosong ingatan sampai nggak ingat sama sekali. Aku kayak nggak percaya kalau itu bisa dilakukan ke beberapa hal, ke beberapa nama gitu. Tapi faragh di sini tuh nggak ada lagi rasa penyesalan, rasa berandai-andai, rasa yang masih disimpan. Rasa yang disimpan itu kayak rasa kalau dalam hubungan cinta misalnya, masih nyimpan rasa cinta. Kalau itu masih ada, namanya belum faragh. Usahain faragh dari rasa itu. Kalau dalam masalah hubungan, boleh nggak rasa cinta itu udah faragh, udah nol, nggak ada lagi. Bahkan ketika ketemu pun kita udah nggak lagi kayak ada apa, udah biasa banget. Bisa nggak sih kayak gitu? Kalau bisa kayak gitu udah move on banget tuh. Atau belum bisa ketemu tapi udah kosong, oke, nggak apa-apa, karena ada yang memang kalau ketemu agak muncul lagi kan. Makanya kenapa reuni itu nggak semuanya bagus gitu. Ada reuni yang boleh, tapi ada reuni yang kayak merawat kenangan, dan itu nggak bagus, mending menghindar lah. Tapi kalau ada juga yang saking udah farokhnya, ketemu pun kita udah biasa aja gitu. Ketemu pun udah biasa aja. Ketemu, dia pernah ada cerita dalam hidup kita, ketemu udah biasa aja. Kenapa? Saking udah relanya, saking udah ikhlasnya, saking udah berdamainya dengan kisah itu gitu. Nah ini berarti kan udah move on, udah faragh. Biar lebih maksimal lagi farokhnya, jangan biarin kosong kan. Karena kalau misalnya kayak misalnya gini, kita udah faragh sih, udah move on, udah rela banget dengan seseorang, tapi kita masih jomblo nih ceritanya. Iya. Kita masih nggak ada rasa apa-apa di hati kita, belum diisi, belum diganti kan. Ketemu nanti bisa keisi lagi. Makanya paling bagus itu udah faragh, fansop, isi. Isi itu bisa keluarga, bisa temen. Lebih bagus lagi memang mengisinya dengan rasa yang sama, tapi kepada orang yang berbeda. Tergantikan lah ibaratnya. Nah kalau udah tergantikan udah bagus. Makanya sebaik-baik move on itu ya menikah. Tapi menikah dengan rasa ya, bukan menikah sebagai pelarian ya. Kalau menikah sebagai pelarian, jangan lakukan itu, karena itu kalian secara nggak langsung menzalimi orang yang kalian nikahi. Tuh, noted ya. Jangan menikah karena pelarian ya, teman-teman ya, noted ya. Yang lagi gagal move on ya. Ya. Itu satu poinnya. Oke. Jadi tentang bagaimana arti move on versi Al-Qur'an. Ya. Fa'idza faraghta fansab. Belajarlah merelakan itu sampai nggak ada sisa. Lalu isilah dengan yang baru atau yang lebih baik di masa ini dan masa depan. Merelakan kata kuncinya. Kalau belum merelakan, masih ada sisa, berarti belum faragh. Karena arti faragh itu kosong sama sekali. Kemudian yang kedua, how.
Kalau tadi kan what ya, apa itu move on menurut Al-Quran. Sekarang gimana cara move on? Ada nggak ajaran Al-Quran tentang atau hadis tentang gimana cara move on? Kalau dalam versi Al-Insyirah itu disinggung dengan kata wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Itu caranya, itu how move on itu kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah pertanyaannya, gimana kita menginterpretasi, menafsirkan kata kepada Tuhanmu lah engkau berharap untuk bisa move on? Diterjemahkan oleh sebuah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah bilang gini, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu taftahu amal syaitan. Kalau kalian ditimpa atau mengalami satu peristiwa, jangan pernah kalian mengatakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Aduh seandainya dulu aku melakukan ini dan ini. Aduh seandainya dulu aku tidak melakukan ini dan ini. Jangan katakan begitu. Jangan katakan seandainya. Jangan katakan kalau. Kenapa? Karena law taftah amal syaitan. Law itu membuka perbuatan-perbuatan syaitan. Jadi law itu pembuka masuknya syaitan untuk mewaswasah kita. Jadi law itu apa? Penyesalan, berandai-andai untuk bisa mengulangi masa lalu. Awalnya gara-gara apa? Gara-gara belum berdamai dengan realitas, belum berdamai dengan masa lalu, sehingga dia berandai-andai. Aduh seandainya waktu itu aku bilang iya. Aduh seandainya waktu itu aku lebih serius. Aduh seandainya waktu itu aku jangan nyerah dulu, masih berusaha. Aduh seandainya waktu itu aku kasih dia kesempatan. Aduh seandainya waktu itu aku mau mengalah sedikit. Seandainya kayak belum berdamai dengan sesuatu yang udah lewat, tapi dia masih berharap bisa dengan cara berandai-andai. Ini kan berarti belum berdamai kan? Nah itu tuh membuka pintu setan, membuka amalan perbuatan setan. Apa perbuatan setan? Dia akan bikin kita larut dalam penyesalan, dia akan bikin kita berandai-andai, dia akan bikin kita gak bisa rilis, dia akan bikin kita terus tersandung dengan masa lalu, terikat dengan masa lalu. Dia akan buat kita membandingkan hari ini dengan hari kemarin, fulan dengan fulan, fulanah dengan fulanah. Jadi kayak kita tuh nggak pernah nyaman karena terus saja terikat dan terpusuk dengan ikatan-ikatan cerita masa lalu. Itu perbuatan siapa? Itu perbuatan setan gara-gara kita buka dengan kata-kata lau. Terus kita harus bilang apa? Walakin kul, kata Nabi, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu udah takdir Allah. Bisa nggak kita mengatakan qadarullah dengan penerimaan, qadarullah dengan pengharapan yang terbaik kepada Allah? Itulah yang dimaksud dengan wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu engkau lah berharaplah, kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Arti kepada Tuhanmu engkau berharap, bilang qadarullah, itu udah takdir Allah. Ya udah aku pasrah aja sama Allah. Ya udah aku berharap aja yang lebih baik sebagai gantinya kepada Allah. Allah selalu jadi obat, jadi penyembuh dengan ma'rifah, dengan kita mengenal Dia. Harusnya selalu Allah itu jadi obat hati kita. Begitu ada masalah, qadarullah, innalillah, a'udzubillah, la haula, hasbiyallah, bismillah, apalagi Masya Allah, subhanallah. Ya harusnya Allah itu selalu jadi penyembuh obat hati kita kalau kita memahami dan mengenal Allah sebagaimana hakikatnya. Tapi kalau kita memahami dan mengenal Allah hanya sebagai sesembahan, ya kita cuma menyembah tapi nggak jadi obat hati. Harusnya Allah itu jadi obat hati. Salah satunya dengan mengatakan qadarullah, udah takdir Allah kayak gitu. Allah lebih tahu, Allah lebih ngerti. Aku berharap pada Allah ila rabbika farghab. Itu insya Allah bisa faragh, bisa fansab. Masya Jadi Allah. jangan bilang lau seandainya, tapi bilang qadarullah. Mulai sekarang qadarullah tuh jadi magic word buat yang pengen move on. Annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Enggak beriman seseorang sampai dia memahami bahwa apa yang akan menimpa dia enggak mungkin meleset darinya, dan apa yang meleset dari dia enggak mungkin akan menimpanya. Jadi kita belajar meyakini qadarullah dengan dua dalil ini. Satu surat Hud ayat ke-6, kedua hadis riwayat Muslim tadi. Apa yang menimpa kita nggak mungkin luput dari kita. Apa yang luput dari kita nggak mungkin menimpa kita. Itu yang akan terjadi di masa depan dan yang juga udah terjadi di masa lalu. Berarti emang udah takdirnya kayak gitu. Nggak mungkin meleset. Misalnya nih putus sama seseorang atau diputusin gitu atau disakitin gitu ya. Bilang aja qadarullah, emang dia bukan jodoh saya takdirnya.
jadi nggak mungkin jadi jodoh saya karena dia meleset dari takdir saya, berarti nggak akan mungkin menimpa saya dong. Gitu juga ketika kita kehilangan uang, kehilangan keuntungan, kehilangan sebuah proyek, kehilangan sebuah pekerjaan, karena takdirnya emang itu bukan untuk saya, jadi nggak akan mungkin saya dapatkan walaupun serupiah. Kalau untuk saya nggak mungkin juga hilang dari saya, kenapa saya harus khawatir? Itu arti qadarullah, karena Allah lebih tahu di mana tempat tinggal kita dan di mana tempat Allah menyimpan rezeki, jodoh dan seterusnya dalam hidup kita. Jadi kayak teka-teki itu cuma Allah yang tahu, kita nggak tahu, maka ikut aja dengan qadarullah. Udah aku ikut, aku pasrah, aku nerima, aku ikhlas, aku berharap sama Allah. Maka yang udah terjadi udahlah, emang bukan jodoh aku, mau gimana, nggak bisa dipaksain. Seluruh dunia, kata Nabi, berkumpul pengen nolong kamu, nggak bisa nolong kamu. Seluruh dunia pengen menghalangi kamu, nggak bisa halangi kamu, karena semuanya udah ditulis, kertas udah kering dan pena sudah diangkat. Jadi kayak kenapa nggak pasrah aja sih sama Allah dalam penerimaan ya, bukan dalam ikhtiar ya, dalam hakikat, bukan dalam syariat. Kalau dalam syariat kita ikhtiar aja, tapi dalam hakikat di hati kita nerima juga gitu apa yang terjadi. Itu tuh cara move on menurut Al-Quran dan hadis gitu kan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Ini sebenarnya sudah jelas sekali. Ya, takutnya kalau dia mati rasanya dirawat ya, nanti begitu dia pada waktunya Allah takdirkan menikah, dia menikah dalam keadaan mati rasa, dan itu kasihan sama pasangannya, nggak boleh juga. Jadi itu boleh sementara aja lah, tapi dia harus belajar untuk membuka lagi, semangat lagi ya. Wah, ya. Belajar untuk bukan membuka ya, belajar untuk netral. Ya. Kadang-kadang belum waktunya Ya. dan bukan orang yang cocok, harus dipaksain terbuka kan. Belajar untuk netral aja. Kalau emang waktunya tumbuh ya tumbuh aja. Tapi tanah itu siap gitu untuk ditumbuhi dengan tanaman yang baru. Cuman jangan sampai tanahnya itu dibikin di plester ya, di beton gitu ya, jadinya nggak ada yang akhirnya nggak ada, ya jangan lah, jangan se ekstrim itu juga. Jangan ya, semangat ya, yang lagi mati rasa semangat ya. Oke. Jangan follow dia, jangan kepo tentang profilnya lagi, udah. Bisa nggak sih unfollow dan nggak dicari lagi gitu, jangan dicari. Kalau dicari Mbak Konita merawat kenangan dan itu susah gitu. Yang ketiga, kan tadi ayatnya hadisnya apa yang menimpamu nggak akan meleset darimu, apa yang meleset darimu nggak akan menimpamu. Kalau bahasa hadis yang lain, pena sudah diangkat, kertas sudah kering. Mbak, dia itu di dalam takdir Mbak nggak ada nama dia, dan takdir Mbak itu udah ditulis 50.000 tahun yang lalu dan nggak ada nama dia di dalam takdir Mbak. Jadi nggak gimana pun Mbak berusaha, dia emang nggak akan ada di dalam kehidupan Mbak. Udah kayak terpul mungkarat, boleh aja kita berharap ya Allah saya nggak mau ketemu dia lagi karena takut malah nambah dosa. Itu bagus, malah bagus, harusnya kayak gitu. Apalagi nih beda pulau, ya udahlah biar kita fokus dengan hidup kita yang lebih berkah tanpa terikat lagi dengan atau tersandung lagi dengan dosa-dosa. Karena bagaimanapun, walaupun kita ngomongin tentang move on ya, move on di sini itu kan sebetulnya kan mantan yang kita tinggalkan dalam hubungan yang gak halal itu emang kan harusnya emang ditinggalkan, harus dihindari, harus diselesaikan. Berarti kan usaha kita buat move on di sini itu bukan sekedar usaha kita untuk membersihkan hati atau merelakan sesuatu, tapi juga usaha kita untuk tarkul dzunub wal munkarat, meninggalkan dosa-dosa dan perbuatan yang enggak Allah suka. Insya Allah move on ini menjadi jihad, move on ini menjadi sebuah proses taubat, menjadi sebuah proses hijrah ma'nawi. Insya Allah berpahala gitu usaha move onnya. Termasuk bagi Kak Cika kayak nggak mau ketemu lagi, berdoa sama Allah, itu bagian dari tarkul munkar, itu bagus malah. Terus gimana kalau diingatkan oleh orang-orang terdekat kita? Karena kadang orang tua tuh nggak paham ya bagaimana cara mensupport anaknya ketika pengen untuk rilis dan move on. Ya mungkin kita perlu bicara hati ke hati dengan orang tua supaya dia menganggapnya serius. Takutnya kalau enggak dia kayak keceletukan lagi, asal ngomong. Namanya orang tua kadang-kadang kayak nggak mau pengertian, lebih fokus ke dirinya aja. Ini ya, kalau kita lihat ke generasi kan, generasi 81 ke sini, yaitu milenial, kemudian generasi Z, itu cenderung, terutama yang Z ya, cenderung sangat menjaga perasaan orang lain. Itu kelebihan generasi Z. Generasi milenial, tapi kalau generasi Z ini selain dia sangat menjaga perasaan orang lain, dia juga kadang-kadang jadi kayak menyulitkan diri sendiri. Aduh, aku salah nggak ya? Jadi kayak tadi kayak aku
sama-sama menjaga perasaan, cuman kalau generasi Z tuh terlalu menjaga perasaan sampai nggak enakan sendiri. Generasi milenial sangat menjaga perasaan, tapi kayak masih agak santai lah. Nah, generasi sebelum milenial ini walaupun nggak semuanya sih, tapi banyak kasus yang orangnya agak apa ya, agak mungkin karena dia juga nggak baperan, dia berharap orang lain nggak kayak gitu. Iya. Karena orang lain itu adalah anaknya yang generasi Z atau generasi milenial akhir, dimana mereka itu juga perasaannya halus gitu, lebih peka dari orang Jepang lah ibaratnya yang sangat mindfulness of others ya. Jadi kayak takutnya nih generasi yang saya sering temukan itu generasi di sebelum 80-an itu dia tuh orangnya santai, jadi dia juga ngajak orang santai gitu. Nah, itu yang agak challenge ya ke anak-anak ya. Siapa mereka ya, orang tua kita kadang atau kakak kita kadang yang terlalu memudahkan sesuatu topik, buat dia itu bukan problem tapi buat kita problem. Ajak ngomong biar dia menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Seperti yang tadi aku bilang, move on ini adalah bukan sekedar tentang merelakan sebuah hubungan, tapi juga sebuah proses hijrahnya. Karena hubungan itu kan hubungan yang belum halal. Yang kita relakan itu adalah hubungan perasaan yang belum halal. Begitu kita belajar merelakannya atau pindah darinya, berarti kita sedang belajar berhijrah. Hijrah itu emang ada prosesnya. Kadang tarik menarik, kadang ada banyak pengorbanan yang harus kita lakukan demi perjalanan hijrah kita. Coba Bang Fandi kuatkan lagi niat hijrahnya. Aku tuh pengen ngelupain dia, udah persis kayak niat awal Bang Fandi, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Aku nggak mau berbuat dosa, aku nggak mau pacaran. Kalau apalagi sekarang dia udah punya pacar, aku pengen meninggalkan satu kesempatan berbuat dosa.